Paguyuban di Jakarta merupakan cerminan kesenjangan ekonomi yang paling kontras. Di satu sisi, Jakarta merupakan pusat kegiatan perekonomian nasional. Di sisi lain, Jakarta juga merupakan provinsi yang penuh dengan permasalahan. Dari seluruh jumlah uang beredar di Indonesia, hampir sekitar 70%-nya beredar di Jakarta. Namun kondisi ini ternyata dinilai tetap tidak mampu mengatasi masalah kesenjangan dan inefisiensi. Itu udah jelas ibu maling. Saya ngomong jujur, ibu maling. Nggak boleh. Catat namanya. Sangat disayangkan gaya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang dinilai lebih berpihak kepada kalangan kelas sosial atas. Kurang menghargai kemajemukan masyarakat dan kerap kali nampak sewenang-wenang terhadap rakyat miskin. Sebagai contoh, pajak bumi dan bangunan yang dilambungkan sehingga membuat masyarakat miskin sulit tinggal di Jakarta. Hal yang berbanding terbalik dengan perlakuan gubernur terhadap para pemodal. Kurangnya komunikasi antara Ahok dan masyarakat pun menambah kesenjangan sosial antara yang kaya dan miskin semakin lebar. Ya, pemirsa, kita tadi sudah melihat bagaimana kondisi kemiskinan di Jakarta dan itulah topik bahasan Talk to iNews malam hari ini dan sudah ada 3 orang narasumber yang hadir bersama saya. Di sebelah kanan saya adalah Mas Gugun Muhammad dari UPC, Urban Pun Consortium. Selamat malam Mas Gugun. Malam. Dan juga ada Ibu Ratna Sarumpayat, seniman sekaligus aktivis. Selamat malam Bu Ratna. Dan Pak Pantas Nenggolan dari Ketua Komisi E DPRD yang khusus menangani masalah KESRA atau kesejahteraan rakyat masyarakat di Ibu Kota Jakarta. Saya ke Mas Gugun dulu. Mas Gugun, mulai kemarin UPC terus berdemo di Balai Kota dan juga Istana Merdeka. Apa yang Anda tuntut dari pemerintah pusat maupun pemerintah DKI Jakarta? Ya, mungkin saya koreksi sedikit ya, tidak di Balai Kota. Oke. Tapi kita di Istana sudah 2 hari ini kita mau ketemu Jokowi ya, rakyat miskin kota di Jakarta. Kenapa harus bertemu dengan Presiden? Karena Presiden dulu waktu 2012 dia ketika mencalonkan gubernur punya janji kontrak politik yang dia tanda tanganin tertulis dan disaksikan ratusan rakyat miskin kota bahwa dan 2014 ketika nyalon presiden kedua kali melakukan kontrak politik di Lumpur Lapindo di Porong sana. Salah satu itemnya adalah perlindungan bagi kampung-kampung miskin atau dengan bahasa lain penataan bukan penggusuran. Itu untuk yang di Jakarta atau untuk seluruh daerah di Untuk Indonesia? nasional. Oke, kalau untuk 2012 apa janji yang belum dipenuhi Presiden? Legalisasi kampung-kampung. Karena di Jakarta ini banyak juga ya kampung-kampung tua yang usianya sudah di atas 20-30 tahun walaupun tanahnya itu belum tercatat secara sah di administrasi negara. Tetapi itu usianya sudah 30 tahun lebih. Nah, waktu itu Pak Jokowi setuju bahwa kampung-kampung yang sudah tua itu dilegalisasi. Lalu diadakan penataan, bukan penggusuran, termasuk perlindungan bagi pedagang kaki lima, bagi tukang becak, begitu. Sejauh ini sudah ada respon dari Istana? Belum ada. Jadi kita sudah kirim surat ya, sudah mencoba menghubungi staf, tetapi belum ada respon. Termasuk 2 hari ini kita demo juga belum ada respon panggilan dari Istana ngasih kabar kapan pertemuan itu belum ada. Dan dalam hal ini artinya Pemprov DKI Jakarta juga termasuk salah satu pihak yang Anda demo maupun Anda tuntut karena lalai dalam melaksanakan janji saat kampanye lalu, seperti itu? Betul, tetapi memang kita skeptis atau bagaimana. Kami tidak percaya lagi ya dengan Pemprov DKI. Karena? Khususnya dengan gubernur, karena ini gubernur kita yang satu ini menutup seluruh saluran yang baik-baik gitu loh. Saluran demokrasi seperti musyawarah, seperti lobby, lalu mendengarkan suara warga, suara rakyat itu tidak ada. Gitu. Kan ada DPRD, apakah Anda sudah bertemu dengan Pak Pantas mungkin sebelumnya? Ya mohon maaf tidak bermaksud mengecilkan DPRD, tapi itu DPRD di mata Ahok faktanya itu tidak ada harganya. Gitu. Benar demikian Pak Pantas, tidak ada harganya di mata gubernur? Ya secara juridis mungkin tidak seperti itu, tapi ya fakta pandangan dari luar ya kita nggak tahu. Kalau dari dalam Bapak sendiri, dari teman-teman Komisi E seperti apa melihatnya? Ya memang ada kekurangan peranan sebagai wakil rakyat, itu agak berkurang peranannya karena memang secara konstitusional juga ditempatkan sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Berkurang itu karena Komisi E-nya tidak rajin memberikan masukan ataukah memang sengaja terpinggirkan dengan sistem yang ada seperti ini? Bukan Komisi E-nya bukan, tetapi DPRD DKI Jakarta khususnya, Komisi E khususnya, kita berusaha memperjuangkan aspirasi masyarakat, walaupun kadang-kadang saluran
normatif ya, saluran konstitusi memang agak sempit gitu. Apa yang menjadi penyebab sempitnya saluran itu, Pak? Posisi DPRD sekarang ini kembali ke seperti Undang-Undang 5 tahun 74 bahwa pemerintahan daerah adalah gubernur bersama dengan DPRD. Ya. Jadi fungsi sebagai wakil rakyat itu sudah sedikit agak berkurang karena posisinya sebagai bagian dari pemerintahan. Mitra gitu. Artinya menurut kalau kita dengar ceritanya Bang Pantas, Bu Ratna, artinya DPRD ini sudah tidak bergigi lagi. Anda melihatnya seperti itu juga? Ya, dilucut ya kalau menurut saya kan harusnya kan jadi kontrol ya. Jadi mengontrol sebenarnya kalau udah diposisikan mitra, saya juga nggak tahu apa yang dikerjakan kok jadi mitra. Ya, jadi memang ada fungsi itu secara konstitusi itulah yang tertulis. Nah, memang dalam fungsi-fungsi apa? Ada fungsi legislatif, ada fungsi kontrol, ada fungsi budget. Ya. Baik. Kalau kita topik kita malam ini adalah potret kemiskinan di Jakarta. Apakah banyaknya masyarakat miskin di Jakarta ini semata-mata hanya tanggung jawab dari gubernur saja, Bu Ratna? Anda melihatnya seperti apa? Kalau saya bilang sih ini nggak hanya tanggung jawab gubernur ya, tanggung jawab nasional ya. Jadi datangnya ini kan urbanisasi itu terjadi juga karena kemiskinan di daerah-daerah. Ya, ada daya tarik kota seperti ya, ada itu. daya tarik kota. Jadi nggak bisa juga disalahkan hanya pemerintah DKI aja. Tetapi ya penyelesaiannya juga harus secara nasional kan. Jadi harus ada kerjasama dengan daerah. Kalau dipulangkan bagaimana caranya. Saya pikir sih memang kita aturannya itu belum diskemakan gitu. Bagaimana sih mengatasi semua ini. Baik. Nah tapi yang saya perhatikan juga kurang adalah kayak kita ini kan di dalam situasi secara nasional kita ini memang kondisi ekonominya lagi buruk. Nah ini kepekaan seperti ini nggak muncul ketika misalnya seseorang di PKHK lalu dia dengan kreatif mengumpulkan barang-barang tertentu lah untuk dijual dan terjadilah dia PKL gitu. Tapi PKL ini saya lihat gila ya seperti sebuah kejahatan gitu. Baik, nanti kita bahas lebih lanjut Bu Ratna ya. Sekarang kita akan melihat salah satu daerah miskin di ibu kota di Muara Baru, Jakarta Utara tepatnya. Kita akan bergabung bersama reporter kami Davi Pratama. Davi silahkan. Davi silahkan. Davi silahkan. Silakan Davi. Aryo dan juga pemirsa, sudah 2 hari warga masyarakat ibu kota khususnya mereka yang tinggal di kampung Muara Baru Jakarta Utara melakukan aksi demonstrasi di depan istana dengan menagih janji pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah DKI Jakarta terkait dengan penataan kota dan juga warga miskin kota. Dan memang seperti kita ketahui bersama khususnya untuk warga di Muara Baru Jakarta Utara sendiri memang mata pencarian mereka sebagian besar adalah nelayan, kemudian pedagang kaki lima dan juga ada juga di bidang-bidang informal seperti tukang beca yang menuntut kejelasan dari penataan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah DKI Jakarta. Dan saat ini saya sudah bersama dengan 2 orang warga yang memang menuntut atau menagih janjinya kepada pemerintah. Ya, selamat malam Ibu. Malam. Ibu, namanya siapa Bu? Nama kami Siti Komariah dari Jaringan Rakyat Miskin Kota. Ya, kalau Bapak? Saya Rasdullah, Ketua Sebaja Serikat Beca Jakarta. Ya, saya ke Ibu Siti dulu. Ibu, sebenarnya apa yang menjadi tuntutan dari Jaringan Rakyat Miskin Kota kepada pemerintah? Sebenarnya kami datang ke istana dalam 2 hari ini menuntut janji-janji Pak Jokowi ya. Yang waktu tahun 2012 kita mengadakan kontrak politik seperti perjanjian yang tidak ada gusuran tapi digeser. Salah satunya itu. Nah, sekarang penggusuran terjadi di mana-mana. Nah, itu kita hanya ingin menuntut mana janjinya itu. Rakyat ini mau mintanya digeser atau ditata gitu. Tapi bukankah penggusuran dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Nah, bagaimana Ibu melihat ini? Apakah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama ini kurang maksimal atau seperti apa? Ya, selama ini yang dilakukan sama Pemda DKI Jakarta itu selalu menggusur, tidak ada solusi. Intinya warga, rakyat miskin kota maunya duduk bersama dulu. Mau cari solusi yang terbaik untuk warga. Nah, Pemprov DKI Jakarta selama ini tidak ada solusinya, tidak mau duduk bareng. Jadi kita terpaksa minta ke Pak Jokowi supaya bisa menyentil
Pemda DKI Jakarta. Itu aja, supaya cari solusi dulu, duduk bareng dulu nih, baru kita menggusur gitu. Oke, baik. Bagaimana dengan Pak Rasdullah? Ya, dengan saya itu Pemprov DKI selalu serta-merta untuk menggaruk beca ya. Nah, beca itu kan milik satu-satunya dan dia untuk mencari makan sehari-hari itu tidak ada pilihan, cuman hanya narik beca. Nah, tapi Pemprov DKI yang sekarang dipimpin oleh Pak Ahok ya kan selalu ada penggarokan dan penyitaan. Nah, itu kan berarti tidak adil ya. Kalau memang adil, sementara beca dilarang. Nah, karena beca itu tidak ada yang namanya izin ya kan. Sama juga Gojek juga seharusnya itu juga dilarang juga. Menurut Undang-Undang Lalu Lintas juga sebenarnya tidak ada yang namanya motor untuk kendaraan umum. Jadi kalau itu kan berarti ada diskriminasi. Artinya pembedaan tidak mengingatkan dasar kita. Dasar kita itu kan Pancasila. Ya kan, jadi ada sila kelima yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat, tapi ini tidak ada keadilan sosialnya, ya kan. Nah, maka kita tetap dari profesi abang-abang beca ini menuntut kepada Pemprov DKI Jakarta kita duduk bareng bersama kalau mau membenahi. Nah, kalau masalah bicara tentang perda itu adalah selalu melanggar hak asasi manusia. Jadi harus ada revisi perda ya kan. Kalau memang ada revisi perda, kita juga akan membuat yang namanya perda tandingan supaya bagaimana Pemprov DKI itu tidak serta-merta untuk menggaruk beca. Itu kan kita dari kampung datang ke Jakarta, maka saya bilang Jakarta adalah ibu kota negara ya, yang harus dimiliki oleh semua warga negara. Masa saya sebagai warga negara sendiri nih, saya nih warga sendiri asli ya kan, dari pribumi ya, tiba-tiba narik beca aja tidak boleh. Nah, sementara ada orang luar di sini ya kan, ada orang asing di sini, itu tenang-tenang saja ya kan. Tapi kenapa kita selalu orang-orang yang di pinggir nih selalu diusik ya kan? Banyak sekali penggusuran, banyak sekali penggarukan beca. Jadi bagaimana sebenarnya ini pemerintah kita ya kan? Bahkan sampai kita dihadapkan dengan namanya aparat-aparat ya kan. Misalnya ada tentara. Tentara itu sebenarnya untuk mengamankan negara, bukan untuk menggusur rakyat, bukan untuk menggusur garokan beca gitu. Pak, artinya selama ini langkah yang dilakukan oleh pemerintah menggunakan kekerasan, begitu maksud Bapak? Iya, sebenarnya menggunakan. Nah, kita sebagai rakyat kecil ya kan nggak ngerti nih, tiba-tiba masa garokan beca gabungan ya kan, ada tentaranya, ada PM-nya, ada polisinya ya kan, ada Satpol PP-nya. Nah, itulah berarti pemerintah yang tidak adil. Kalau memang itu ada perintah Satpol PP, seharusnya ya kalau Satpol PP mau menggaruk beca, aturan disita becanya saja. Sebenarnya kan seperti itu. Bukan hanya orangnya juga dipukulin, digebugin gitu. Makan kemarin ditabrak, disemper tuh. Baik, terima kasih Bapak ya. Ya memang Aryo dan juga pemirsa, memang harapan besar khususnya dari warga masyarakat yang tinggal di Kampung Muara Baru, memang pemerintah pusat maupun itu pemerintah pusat dan juga pemerintah DKI Jakarta melakukan langkah-langkah persuasif sebelum mengambil tindakan represif khususnya terkait dengan penataan warga masyarakat di Kampung Muara Baru dan Jakarta Utara. Demikian untuk sementara, Aryo, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Davi Pratama melaporkan tentang kondisi masyarakat miskin yang ada di kawasan Muara Baru, salah satu daerah di Jakarta Utara. Pak Pantas, sebagai wakil rakyat yang duduk di DPRD di Komisi E, apa catatan penting dari komisi Anda atau komisi yang Anda pimpin terhadap masalah kemiskinan di ibu kota ini, Pak? Tadi setelah Bapak juga samar-samar masih bisa mendengar apa yang disampaikan reporter kami di Muara Baru. Ya. Pengentasan kemiskinan itu adalah sebuah kewajiban konstitusional dari negara. Ya, sebab untuk itulah negara ini dibentuk salah satunya. Apakah negara sejauh ini sudah berhasil mengentaskan kemiskinan di ibu kota, Pak? Saya pikir belum berhasil, tetapi ada kemajuan-kemajuan yang terus harus kita dukung semua. Sebab bicara kemiskinan, ya pada akhirnya kita harus bicara semua sektor. Kita harus bicara pendidikan, bicara kesejahteraan, bicara kesehatan, lapangan kerja dan lain sebagainya. Termasuk juga kualitas lingkungan hidup. Jadi beberapa kebijakan strategis yang sudah digelontorkan sekarang ini, khususnya pada era Pak Jokowi, yaitu soal pendidikan gratis dan jaminan kesehatan. Ini adalah dua faktor utama yang sangat-sangat
mempengaruhi aspek kemiskinan. Sebab bagaimana orang bisa bersaing kalau dia tidak punya kemampuan, pendidikan. Bagaimana orang bisa berpikir sehat kalau dia tidak mendapatkan jaminan kesehatan yang apa. Jadi dua hal ini kita yakini akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena pada prinsipnya setiap orang wajib berjuang untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kewajiban negara lah menciptakan kondisi yang kondusif supaya mereka mampu keluar dari kemiskinan tersebut, mampu berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan. Mas Gugun, apakah dari UPC melihat sebenarnya komisi ini sudah cukup atau DPRD DKI Jakarta sudah cukup kritis dengan Pemda DKI Jakarta untuk mengatasi masalah kemiskinan dan juga penggusuran di ibu kota? Ya, saya pikir agak berbeda ya menurut saya ya. Berbeda dalam artian? Faktanya berbeda gitu. Sebagai contoh begini, kalau Pak Atas dari Komisi E bilang salah satunya soal pendidikan, nih saya ngomong data nih. Di BPS itu pendidikan itu sebagai salah satu penyebab kemiskinan di angka nomor 4 Pak, yang non makanan itu. Ini data ya, kita nggak ngomong asumsi ya. Nomor 4 penyebab kemiskinan karena biaya pendidikan itu. Artinya memang keinginan jaminan pendidikan itu bisa mengentaskan itu belum terjadi gitu. Yang kedua, kita ngomong data juga ada gap ini ya. Ada ketimpangan antara yang kaya dan miskin ini semakin jauh gitu. Yang saya baca beberapa hari yang lalu di berita bahwa ada 598 orang itu yang memiliki kekayaan di atas 30 juta dolar. Artinya di tangan mereka lah jutaan masyarakat itu hidup atau bergantung hidup karena mereka menguasai sumber ekonomi. Betul. Seperti itu. Sumber ekonominya dikuasai oleh segelintir orang gitu. Nah yang kecil-kecil ini justru digusurin. Pertanyaannya kemana Undang-Undang Dasar pasal 33 seperti ataupun Pancasila kan yang akhirnya tidak terwujud di dalam kehidupan nyata seperti itu kan? Ya saya pikir itu tinggal lipstick saja ya. Artinya pemimpin kita ini kan sukanya sekarang berdandan menor gitu, tapi kenyataan di lapangan sebenarnya masih jauh dari harapan gitu. Nanti kita lanjutkan lagi dan pemirsa tetaplah bersama kami di Talk to iNews membahas potret kemiskinan di Jakarta.